setelah itu lahirlah Eyang Bagus Entol karena sebagai senopati sekaligus panglima perang terbesar dan diutus oleh Raja Mataram waktu Pangeran Ponorogo mengutusnya ke daerah Sukapuraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Aprak Jaya. Di video kali ini saya mau mengunjungi makam keramat Eyang Bagus Entol yang berada di Kampung Ciwas, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Panunggulan. Untuk lengkapnya ikuti terus perjalanan saya ini. Teman-teman, kali ini saya lagi ditemani sama Eyang Panyawang. Beliau ini adalah kuncen di makam sini. Beliau mau menjelaskan makam-makam yang berada di sini. Untuk lengkapnya ikuti terus sampai jalan. Untuk yang posisi yang pertama, ya, ini adalah makam Eyang Bagus Entol. Dia adalah berasal dari daerah Mataram. Iya, yang ininya makamnya dia. Ya, ini makam Eyang Bagus Entol yang berasal dari Mataram. Ya, yang sebelah lagi yang itu. Kalau ini makam Dimas Medang Kancana. Mas Madang Kancana. Ya, ini istrinya dari Eyang Bagus Entol. Oh, iya. Nah, itu. Kalau di saya ini Dimas Sangkir ya. Dimas Sangkir. Sangkir. Kalau yang di sono itu Sugri sama ini Sugi. Sugri sama Sugi. Ya, itu Rai Raka. Oh. Dan kalau yang perempuan semuanya ada di Caringin ini. Caringin. Ya, ini pohon tiara lah seperti ini. Oh, di dalamnya gitu? Ya, ini makam semua kan. Oh, ini yang batu-batu ini. Ya, ini makam. Ini semuanya totalnya ada 6. Sampai ke sini ini makam sama. Ini makam yang 6 putri itu 7 sama Dimas Medang Kancana, karena kalau waktu dulu di tempat ini suka ada tutunggulan. Ya, kalau dalam bahasa ininya lesung. apa itu? Lisung. Soalnya makanya ini daerah yang dikenal sebagai makam keramat Panunggulan karena dulu di dekat air Karamat itu ada tempat lisung. Dia suka bunyi-bunyi gitu yang ya, lutu gitunya. Ya, tutunggulan gitu. Oh. Jadi di sini teh di Caringin ini ada 6 makam. Ya, termasuk kan sampai ke sini. Ya. Ini sama makam. Ini semuanya makam. Makam. Dari anaknya? Dari anaknya Medang Kencana sama Bagus Entol. Sekarang di sini itu ada katanya ada batu mimbar. Oke, kita lihat gimana batu mimbar itu.
ini batu mimbar. Ini suka dipakai buat berdakwah yang bagus itu dulu. Jadi posisinya sambil duduk. Di sini santri-santrinya. Ya. Karena yang makam di depan itu pengikutnya. Oh, itu pengikutnya itu yang di depan itu ya. pengikutnya yang di depan. Ini mimbarnya. Oh, berarti berdakwah di sini. Ya, di sana. jadi kalau nyimpan kitab kan di sini. Heeh. Selain tempat buat menyimpan mimbar, ini buat duduk dulu yang bagus di sini. Di sini. Tapi bertapakur lah gitu. Nah, ini ada belahan ini apa di sananya apa gimana ini? Ini enggak, kalau dulu enggak belah, tapi sekarang belah mungkin terkikis sama zaman. Karena kalau batu-batu yang dari sini bukan berasal dari sini. Katanya kalau kata orang tua dulu itu berasal dari Demak, daerah Jawa gitu. Batunya itu Ya, batu makam di sini. Makanya berbeda antara batu di sini dengan batu yang di luar, yang area pemakaman sini berbeda. Ini batu kalau lama terkikis airnya juga kuat gitu. Kuat gitu. Ini bukan berasal dari sini ya. Ya, model seperti yang di itu pemakaman yang ini. lempengan-lempengan itu. Ya, yang lempengannya itu. Soalnya dari jirat juga kan berbeda kalau dari jiratnya juga. Postur-postur hidungnya, Ya. bentuk-bentuknya gitu ya. Kalau daerah Mataram, Demak berbeda lah. Berbeda gitu. Jadi kita menuju sumur keramat ke sini. Oh, ya. Kita menuju sumur keramat ya. Kahuripan apa Karomang? Ya, sumur kalau dulu itu kan kalau istilah sekarang sumur kobok lah. Di istilahnya kalau dulu gitu. Iya. Oke. Sumur kobok yang sering dipakai oleh Eyang Bagus Ito bersama anak-anaknya. Kalau istilah sekarang ini mungkin dikeramatkan oleh warga sekitar. Iya. Soalnya ini sumur rasanya manis dan sejuk. Tidak ngerti lagi. Waktu bisa timba ini kan apa? Soalnya karena bisa yang Bagus Ento ini berasal dari daerah Mataram, yaitu dari daerah Demak. Demak ya. Dia masih keturunan Sunan Kalijaga. Kenapa? Karena Sunan Kalijaga itu kan punya 3 istri. Yang pertama Siti Saroh atau Siti Sarah, yang kedua Siti Jainab, yang keempat Siti Hapsah. Dari Siti Jainab itu anaknya, Siti Jainab itu anak dari Sunan Gunung Jati, punya anak yang bernama Pangeran Hadi Kusuma. Terus Pangeran Hadi Kusuma punya anak lagi yang bernama Pangeran Natapraja.
Pangeran Natapraja punya anak lagi yang bernama Kustia atau Dimas Retno Edi Kustia yang menikah dengan Pangeran Mutia Kusuma. Setelah punya anak itu yang bernama Kustina. Jadi Kustia itu punya anak Kustina. Itu Kustina menikah lagi dengan Mangku Diningrat, anak dari Hamengkubuwono kedua. Terus dari itu melahirkan seorang pangeran yang bernama Pangeran Papak Natapraja atau Arya Papak atau Wali Papak. Nah, sesudah itu lahirlah Eyang Bagus Entol karena sebagai senopati sekaligus panglima perang terbesar dan diutus oleh Raja Mataram waktu Pangeran Ponorogo mengutusnya ke daerah Sukapuraan. Karena selain menuju daerah Sukapura, Eyang Bagus Entol bersama dengan Syekh Abdul Khatib Muwahhid bersama Syekh Abdul Gharib yang di Gunung Tandala Kawalu, dia bersama-sama siar mengeluarkan itu ya. Karena Eyang Bagus Entol disuruh oleh Syekh Abdul Muti di daerah Ciberem untuk siarnya. Kalau Syekh Abdul Gharib itu di Gunung Tandala di daerah Kawalu. Kapungkur itu nama kampungnya Kampung Pesantren. Kampung Pesantren. Iya. Siarnya di sana, Syekh Abdul Khatib Muwahhid itu di Panyalahan. Ya, Pamijahan. Karena waktu dulu kan Syekh Abdul Muhi itu sebagai penasihat. Ya, waktu patihnya itu, kalau patihnya itu Gila Negara, pangeran dan rajanya itu waktu Anggadipa. Salah gitu. Iya. Terus Eyang Bagus Entol itu bersama Syekh Bagus Jamri membangun situ. Yang kaitannya situ ada kaitannya sama Eyang Bagus Entol sama Bagus Jamri. Karena Bagus Jamri itu berasal dari Sunia Wenang atau Bunia Wenang, itu turunan dari Sunia Wenang atau Bunia Wenang. Dan Bagus Jamri datang ke sini bersama Eyang Bagus Entol disuruh membuat situ Ciberem. Kan asal muasalnya situ Ciberem yang dibangun sama situ Bojong yang di makam Sutanagara. Itu dibangun sama Sugri sama Bagus Jamri itu. Kalau yang di situ Bojong bersama-sama yang Sutanagara bersama-sama. Kalau di situ Ciberem sama yang Bagus Jamri sama Sugri. Dan Sugri juga membangun situ Dukun di daerah Gegernaung itu. Ada situ Dukun. Oh, situ Dukun. Di sini kan banyak makam ya. Ada beberapa itu makam siapa saja itu? Oh, kalau yang di dalam ini kurang lebih luas daerah makam keramat Panunggulan ini sekitar 50 bata. Dan yang dimakamkan di sini sebetulnya yang di sini kan 6. Ya, di sini itu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, hampir 12. Ya. 12, 13, 14, 15 sama yang di sini. Ini salah satunya makam-makam siapa saja namanya? Ya, ini kan yang pertama ini yang di belakang saya itu makam Syekh Eyang Bagus Entol. Terus bersama istrinya Dimas Medang Kancana. Dan Eyang Sugri, Keras Sangkir, Dimas Sangkir. Karena waktu dulu kenapa ini juga disebut daerah Panunggulan? Karena 7 putri itu anak-anak dari Eyang Bagus Entol suka menumuk padi pakai lisung. Dan disebut juga ada permainan tradisional sampai sekarang suka dipakai jadi adat Sunda gitu ya, tradisi budaya tutunggulan. Itu sampai terdengar sampai ke daerah Galunggung suaranya. Iya, itu ciri kemakmuran sebetulnya. Nah, waktu itu banyak orang yang datang ke sini. Kenapa? Karena ini kan wilayahnya yang di Wakapan 250 bau persegi. Sampai ke arah daerah situ Ciberem yang tadi saya sebutkan, yang situ Ciberem itu termasuk. Ya.
Terus yang di sini juga ada yang namanya Eyang Waringin. Di sini ada yang waringin. Ya, tapi bukan di area makam Panunggulan, tapi di luar area makam Panunggulan ya, di area makam umum, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, di sini kan dilihat ada katanya ada batu mimbar. Itu asalnya kan dari mana? Dari daerah Demak. Karena batu makam yang di sini, yang di Bagus Entong, Medang Kencana, sebetulnya kata orang tua, kalau kata orang tua dulu, kalau diteliti ini bukan berasal dari daerah kita, itu berasal dari daerah jauh. Katakan itu dari daerah Jawa, Demak. Soalnya dari zaman dulu makam antara pengikut dan makam antara seorang pembesar itu dibedakan bentuknya. Bentuknya. Ya, karena sebagai ciri kalau ini kasta gimana gitu. Iya. Jadi beda pangkat lah kalau kita ya, nah begitu. Nah, di sini juga apa ada yang namanya? Di sini juga ada apa? Air keramat, air Keramat kobok. juga, Ya. Air kobok itu dulu itu suka dipakai sama putri-putrinya sama yang Bagus Entong buat berwudu. Karena air itu rasanya agak manis, terus bisa menyembuhkan penyakit. Itu konon Karomahnya begitu. Dan sampai sekarang airnya nggak habis. Kalau dulu airnya itu tertimbun sama ranting-ranting sama daun-daunan sampai penuh. Tapi sekarang udah dibersihkan, udah diangkat gitu. Dan pantangan di sini sebetulnya dilarang mengambil daun atau ranting atau menancapkan pusaka. Di sini itu ya, karena pusaka yang Bagus Entong yang paling tinggi energinya itu tombak itu ya, tombak. Jadi pusaka itu tombak sama apa itu seperti guci itu kendi, tombak, pabeasan gitu. Bokor. Ada, kalau bokor itu kan yang suka dibawa sama Medang Kencana, Nyimas Medang Kencana. Kalau tombak itu kebesaran yang Bagus Entong dan keris ada juga. Di sini itu. Ya, tapi kalau di sini pantangannya jangan menancapkan pusaka atau mengambil ranting atau daun. Soalnya di sini pantangannya langsung kena. Ya, kena soalnya. Ini udah terbukti dari beberapa kejadian. Kalau masalah pusaka yang Bagus Entong itu, tadi kan kira-kira itu tombak. Itu tombak kebesaran Panglima Senopati. Tombak itu ada dua, tombak yang berwujud gaib dan berwujud nyata. Kalau yang berwujud nyata itu disimpan di Museum Bandung ku ahli arkeolog Bandung sini. Masih ada. Ya, masih ada. Tapi kalau pusaka di sini juga ada banyak pusaka. Tapi pusaka yang di sini ada di mana? Nah, makanya saya juga nggak bisa memukakan gimana. Orang-orang tertentu lah. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Karena pusaka di sini dilindungi oleh makam keramat Panunggulan, jadi tidak setiap orang bisa menggali atau mendapatkannya. Lebih baik kita diberi daripada kita mengambil gitu. Antara kita kan kalau istilahnya kalau kita pingin jarah itu berdoa. Beda lagi sama niatnya jarah sama ngejarah. Jarah sama ngejarah. Kalau jarah itu kan berdoa, kalau ngejarah itu kan ngambil dipaksa. Itu nggak boleh sebetulnya, nanti ada efek sampingnya. Selain pantangannya yang tadi saya sebutkan, pusaka-pusaka yang Bagus Entong masih tersimpan dengan baik. Teman-teman, dicukupkan sekian aja penelusuran ke makam keramat Eyang Bagus Entong. Ketemu lagi di video selanjutnya, Babad Ciberem. Oke, salam ngaprak.